Selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini Firlian Anugrah Nduru untuk kembali membahas tentang pembahasan yang ada di diskusi 11. Jadi di diskusi 11 ini kita akan mengkomparasi tentang kurikulum yang sudah terlewat, yaitu kurikulum tematik terpadu dengan kurikulum merdeka yang saat ini sedang berlangsung. Nah, jadi ada beberapa poin yang disorot di sini yang akan saya bahas, dan beberapa poin ini itu adalah hasil dari analisis saya tentang pembelajaran sudah yang saya lakukan dan beberapa ahli yang sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Nah, jadi yang pertama itu saya disuruh menyampaikan dari 10 model pembelajaran terpadu. Jadi model yang paling relevan untuk saya yang diterapkan di Indonesia itu yang saat ini itu apa? Nah, jadi kita harus ketahui dulu ada 10 model yang tersebar luas, dan mungkin ada 2 model yang saya soroti di sini. Nah, untuk model yang kurikulum K13 kita sebut saja seperti itu cenderung menggunakan model Webet, di mana itu digunakan untuk pembelajaran tematik, yang itu yang memusatkan di suatu tema dan sebagai lintas mata pelajaran. Jadi dipusatkan menjadi satu tema. Dan hal ini tuh cocok untuk SD sebenarnya, itu memudahkan siswa untuk belajar tentang keterkaitan antara mata pelajaran dan menyuruh dan secara kontekstual. Tapi hal ini sudah tidak relevan lagi saat ini. Dan untuk kurikulum yang merdeka saat ini, menurut saya itu adalah model integrated. Nah, kenapa kok model integrated? Jadi model integrated ini itu mengintegrasikan konsep bukan mata pelajaran, tapi konsep jadi lintas bidang studi dalam satu topik atau proyek. Nah, kata proyek di sini itu selaras dengan prinsip PBL, Project Based Learning, dan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kurikulum merdeka saat ini. Nah, jadi simpulannya itu adalah model WB itu digunakan untuk K13, dan sedangkan integrated itu cocok digunakan yang saat ini yang berbasis proyek untuk lintas disiplin yang lebih menantang. Nah, kita lanjut ke poin kedua. Di poin kedua ini saya suruh memaparkan menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini saya implementasikan. Nah, jadi tujuan dan fungsinya yang pertama yaitu tujuan itu untuk membantu siswa membangun pengetahuan secara utuh dan kontekstual. Jadi keterpaduan antara mata pelajaran itu sangat kuat sekali di situ. Dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas, dan daya pikir kritis siswa. Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih materi dan beban belajar siswa, jadi tidak terlalu banyak beban siswa yang diampu, jadi dirangkum di satu tema seperti itu. Landasannya itu secara psikologis itu pendekatan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan berpikir anak, holistik dan konkret. Nah, secara filosofis konstruktivisme yaitu pembelajaran sebagai proses pembangunan pengetahuan. Secara yuridis itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 untuk kurikulum K13 serta prinsip pembelajaran mereka. Prinsip-prinsipnya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah untuk berpusat pada siswa, bersifat tematik dan kontekstual, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), nah, mengintegrasikan nilai karakter dan budaya, fleksibel dan relevan dengan kehidupan nyata. Rambu-rambu yang bisa kita ketahui yaitu setiap tema itu mencakup KD dan TP dan berbagai mata pelajaran. Materi dipilih sesuai dengan lingkungan, konteks sosial dan budaya lokal. Aktivitas pembelajaran berbasis pada pengalaman nyata, jadi secara kontekstual. Nah, tahapan pembelajaran tematik terpadu itu ada 3 hal, yaitu
Yang pertama itu perencanaan, itu menentukan tema, merancang jaringan tema dan menyusun perangkat ajar. Kemudian pelaksanaan itu di kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi secara terpadu. Yang terakhir adalah tahap penilaian, yaitu penilaian autentik yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang saya disuruh untuk poin yang ketiga ini. Jadi untuk menganalisis yang terjadi perbedaan antara K13 ini dan kurikulum yang terpadu saat ini, kurikulum Merdeka. Nah, dari pendekatan, pendekatannya itu tematik terpadu terutama di SD. Kurikulum Merdeka itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk aspek struktur kurikulum itu untuk K13 itu masih kaku dan ditentukan pusat. Jadi masih pakemnya pusat bagaimana dan kita harus menerapkannya seperti itu. Jika kurikulum Merdeka itu bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal, jadi lebih fleksibel. Untuk aspek guru itu pelaksanaan kurikulum nasional. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu perencanaan pembelajaran yang lebih otonom. Nah, jadi lebih menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar kita saat ini. Jadi untuk aspek penilaian itu penilaian berbasis kompetensi dengan banyak administrasi, jadi banyak administrasinya. Untuk kurikulum Merdeka itu penilaian formatif dan sumatif, fokus pada perkembangan siswa, jadi tidak fokus pada administrasi. Untuk aspek materi ajar di dalam K13 itu buku tematik terpadu yang telah ditetapkan. Jika di dalam kurikulum Merdeka itu hanya disediakan yang namanya modul ajar dan capaian pembelajaran yang bisa dimodifikasi, jadi kita menentukan tujuan pembelajarannya secara sendiri sesuai kebutuhan. Nah, untuk implementasi yang saya lakukan, nah jadi di sekolah saya itu terutama guru-guru yang telah menyusun modul ajar berbasis kebutuhan dan konteks lokal. Jadi kebutuhan siswa seperti apa, kondisi lokal seperti apa, disesuaikan untuk modul ajar yang akan diberikan. Yang kedua itu pembelajaran lebih memuat unsur diferensiasi. Jadi lebih mendiferensikan, bukan membeda-bedakan, tapi mengotak-ngotakkan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi mereka lebih menerima sesuai porsinya mereka masing-masing. Jadi sekolah melaksanakan P5, jadi ada P5 di sini. Jadi minimal 3 kali dalam setahun atau 2 kali. Jadi satu semester ada satu tema, seperti contohnya kayak semester 1 itu gaya hidup dan berkelanjutan, dan semester 2 itu ada kearifan lokal. Nah, kemudian itu ada guru memfasilitasi refleksi, kolaborasi dan eksplorasi dalam setiap proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan belajar melibatkan pengalaman nyata, alat peraga, dan jadi real, konteksnya itu real yang bisa ditemukan. Nah, kesimpulannya adalah model pembelajaran terpadu dan yang saat ini itu adalah yang paling menggunakan model integrated yang paling sesuai dengan pembelajaran kurikulum Merdeka di SD saat ini. Dan pembelajaran tematik itu yang berasal dari kurikulum K13 masih memiliki landasan kuat, tetapi kini lebih dikembangkan menjadi pembelajaran kontekstual, fleksibel dan berbasis proyek. Sekolah saya itu dapat dikatakan mengimplementasikan secara ideal apabila sudah mengadopsi prinsip otonom guru, diferensiasi dan pembelajaran bermakna sesuai karakteristik siswa. Baik, sekian penjabaran yang bisa saya berikan. Terima kasih.